sebelum pembeli membayar, di sini paket dilarang dibuka sebelum dibayar. Oke? Paket dilarang dibuka. Pasti akan timbul pertanyaan, loh mas, gimana aku tahu kualitas produknya kayak gimana? Nanti kalau produknya salah gimana? Lah, gimana aku tahu barangnya kalau misalkan nggak dibuka dulu? Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share update kebijakan terbaru COD di Shopee. Jadi banyak sekali kasus COD yang bahkan divideokan dan bahkan viral tentang pengiriman COD. Dan kebanyakan permasalahannya itu adalah apakah kita itu boleh sebagai pembeli boleh membuka barangnya dulu sebelum kita membayar ke kurir. Apakah COD itu seperti itu? Well, aku akan jelaskan di video ini, so perhatikan video ini baik-baik. Dan penjelasan ini nanti aku akan bagi menjadi dua topik. Yang pertama adalah topik untuk pembeli, jadi aku akan share secara lengkap gimana peraturan COD khusus untuk pembeli. Dan nanti aku akan juga share gimana peraturan atau kebijakan COD di Shopee untuk penjual. Oke, jadi pastikan kalian tonton video ini. Yang pertama adalah untuk pembeli. Seperti yang kalian lihat di tampilan ini, bahwa ini adalah cara kerja COD di Shopee. Ini infonya aku dapatkan resmi dari Shopee, jadi aku bukan mengada-ada atau aku bukan ngambil dari manapun, tapi ini adalah update terbaru dari Shopee. Cara kerja COD, kita pahami cara kerja COD dulu. Yang pertama adalah kurir mengirimkan pesanan ke pembeli. Oke? Yang mengirimkan pesanan memang kurir, bukan penjualnya. Nah, kemudian yang nomor 2, itu pembeli membayar pesanan ke kurir secara tunai. Oke, kurir tidak boleh menyerahkan barangnya dulu. Oke, bagi teman-teman yang kurir, bagi teman-teman yang pembeli juga perhatikan. Jadi pembeli, kalian sebagai pembeli harus bayar dulu ke kurir, baru kurir akan menyerahkan barangnya. Dan sebelum pembeli membayar, di sini paket dilarang dibuka sebelum dibayar. Oke, paket dilarang dibuka. Pasti akan timbul pertanyaan, loh mas, gimana aku tahu kualitas produknya kayak gimana? Nanti kalau produknya salah gimana? Oke, aku akan share pengalamanku COD yang offline dulu. Memang COD waktu dulu yang secara offline tidak bergantung kepada marketplace, itu memang kita melihat barangnya dulu. Jadi aku dulu pernah sebagai penjual maupun pembeli COD di waktu dulu, itu memang kita sebagai pembeli itu ngecek barangnya dulu. Apakah barangnya ini bagus, apakah barangnya ini cocok, apakah barangnya ini tidak ada cacat dan sebagainya, baru pembelinya membayar ke penjualnya. Oke, itu dulu. Tapi waktu dulu itu sistemnya adalah yang mengantarkan itu adalah agen atau orang atau penjualnya sendiri. Oke, bukan kurir. Kalau sistem COD di marketplace, di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya, yang mengantarkan itu kurir yang tidak ada hubungan sama sekali dengan penjual. Bisa dipahami itu ya. Makanya pembeli tidak boleh membuka barangnya sebelum dia membayar dulu. Dan kurir tidak boleh memberikan barangnya sebelum pembeli membayar. Nah, kemudian setelah membayar baru kurir menyalakan pesanan. Dan nomor 4, dana akan dilepaskan ke saldo penjual setelah pembeli menyelesaikan pesanan melalui aplikasi Shopee. Pertanyaannya, gimana kalau barangnya rusak? Gimana kalau barangnya tidak cocok? Gimana kalau ternyata salah beli, salah kirim dan sebagainya? Ada yang namanya pengajuan pengembalian. Lalu apakah pembeli bisa menolak produknya atau mengembalikan produknya? Ada dua cara yang diperbolehkan pembeli untuk menolak barangnya atau mengembalikan barangnya dan meminta uangnya kembali. Ada dua cara. Dan permintaan uang itu tidak boleh diminta dari kurir. Oke? Uang kembali tidak boleh diminta dari kurir. Kurir hanya melaksanakan tugas. Oke, kalian jangan pernah marah ke kurir, jangan pernah melakukan apapun ke kurir, karena kurir itu nggak tahu sama sekali, mereka hanya mengantarkan. Dan kalian nggak boleh mengambil uang. Karena apa? Kalau misalnya kurir tidak memberikan uang dan tidak juga memberikan barang, maka dia akan kena komplain, akan kena ibaratnya teguran. Kayak gitu. Kalian justru akan menyengsarakan tugasnya kurir, padahal itu bukan kesalahan kurir, tapi kesalahan penjual. Jadi kalian harus pahami dulu sistemnya. Oke? Ada dua cara tadi untuk pengembalian produk. Yang pertama adalah, ini juga ada hubungannya sama penjual. Jadi Shopee melindungi penjual dari penolakan paket. Jadi pembeli yang di bawahnya itu pembeli melakukan penolakan paket atau status pengiriman gagal. Jadi kalau misalnya gagal dikirim atau sebelum pembeli itu membayar, mereka menolak paket itu. Saya nggak jadi beli atau saya nggak jadi apa, atau seperti yang aku jelaskan di video ini. Misalnya pembeli nggak punya uang pada saat itu, jadi nggak bisa membayar, maka pembeli bisa menolak paket itu. Tapi tidak boleh membukanya dulu, oke? Tidak boleh membuka paketnya dulu sebelum membayar.
Oke, kalau misalkan pembeli tidak punya uang, tidak bayar, ya udah kembalikan. Bilang ke kurir, maaf Pak, saya tidak punya uang, saya tidak bisa membayar paket ini, silahkan dikembalikan. Tapi di sistem di Shopee, kalau misalnya pembeli menolak paket, menolak COD selama 2 kali, oke, 2 kali, maka sistem Shopee akan memblokir pembeli dari sistem COD selama 60 hari. Jadi at least 2 bulan. Jadi 2 bulan ke depan kalian nggak akan bisa melakukan COD lagi. Kalau misalkan 2 kali ya, 2 kali pengembalian. Dan pembeli dapat melaksanakan atau menggunakan opsi COD setelah 60 hari. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian perhatikan poin nomor 5. Jika barang yang sampai tidak sesuai dengan pesanan, misalnya kita pembeli sudah membayar ke kurir dan barangnya sudah kita terima dan kita buka dulu dong. Kita buka dulu, ternyata loh Pak, misalnya kita bilang ke kurir, loh Pak, ini barangnya nggak cocok, nggak sesuai, atau ini barangnya kok rusak, nggak, kembalikan uang saya. Tidak boleh. Kita tidak boleh meminta uang ke kurir. Lalu gimana? Kita melakukan pengembalian pesanan. Oke? Jadi pengembalian barang dan dana itu melalui pusat resolusi. Pembeli tidak dapat meminta uang kembali dari kurir. Oke? Ini informasi resmi dari Shopee. Pembeli tidak dapat meminta uang kembali dari kurir. Kalau misalkan terjadi seperti itu, nanti bisa kena pasal dan kena hukuman. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang justru merugikan pihak-pihak tertentu. Karena saat kita melakukan pembelian di Shopee, sebenarnya kita itu sudah menyetujui syarat dan ketentuan ini. Jadi kita bisa dipidanakan bahkan kalau misalnya kita tidak mematuhi peraturan ini dan membuat peraturan sendiri seperti itu. Nah, untuk pengembalian barangnya, ini aku kasih lihat gambaran besarnya, tutorialnya kayak gimana. Oke, ini adalah cara mengajukan pengembalian barang Shopee, misalnya lewat non-Shopee Mall. Jadi barangnya itu tidak kalian beli dari Shopee Mall, tapi dari toko Shopee biasa. Kalian buka aplikasi Shopee, oke, kalian buka, kemudian klik tombol saya yang di pojok kanan bawah. Kemudian kalian klik di pesanan saya, kemudian klik di dikirim. Oke, kalian klik di dikirim. Misalnya, kemudian akan masuk ke halaman rincian pesanan. Nah, di rincian pesanan ini, di sini akan tampil bahwa pesanan-pesanan kalian. Nah, kalau misalnya katakanlah kalian beli speaker komputer di toko gadget 123, ini contoh ya. Ternyata speakernya itu nggak berfungsi, atau speakernya itu modelnya beda, atau nggak sesuai dengan yang aku pesen. Nah, gimana? Kita klik di ajukan pengembalian. Oke, sekali lagi jangan minta pengembalian dana ke kurir, tapi ini ada step atau prosesnya. Klik di ajukan pengembalian. Kemudian setelah itu akan tampil ajukan pengembalian seperti ini. Nah, kalian centang apa produknya yang akan dikembalikan apa, kemudian kalian klik alasannya, pilih alasannya apa. Alasannya itu ada 5. Yang pertama, saya tidak menerima pesanan. Artinya mungkin kamu tidak pernah menerima pesanan gitu loh. Tapi ternyata di tampilan resinya itu mungkin tulisannya pesanan sudah sampai, tapi kamu nggak merasa menerima pesanan. Jadi kamu bisa ajukan pengembalian karena alasan ini. Kemudian yang kedua, produk yang diterima tidak lengkap. Contohnya tadi misalkan speaker. Nah, speakernya itu ternyata nggak ada kabelnya, atau speakernya cuma 1, padahal kalian pesan 2 speaker. Katakan kayak gitu. Kemudian produk yang diterima cacat. Cacat misalnya ada apa ya? Patah, atau ada apa? Misalnya nggak halus, atau misalnya apa ya? Ada sesuatu yang nggak sesuai kayak gitu. Itu kalian bisa klaim. Kemudian produk yang diterima tidak berfungsi. Misalnya speakernya setelah dicolok kok nggak nyala, kok nggak bunyi. Itu boleh diklaim. Kemudian produk berbeda dengan deskripsi. Nah, misalnya kalian membaca deskripsi dan foto, ternyata produk yang datang berbeda. Seperti yang sudah aku share di video ini, ekspektasi dan realita pembeli itu bisa mengklaim kalau misalnya produk yang diterimanya itu ternyata berbeda dengan foto dan deskripsi waktu dibeli itu. Nah, kita bisa mengajukan pengembalian. Kemudian, nah ini yang penting, tambah foto. Kalian harus foto produknya dan packagingnya juga, biar nanti itu sebagai bukti bahwa ternyata produk kalian memang salah, produk kalian memang ini rusak, produknya memang tidak sesuai. Itu kalian harus foto. Kemudian kalian jelaskan keterangannya di sini. Produknya rusak, produknya tidak bisa dipakai, produknya salah kirim, produknya bla 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 dan sebagainya. Kemudian langsung kalian ketikkan alamat email kalian untuk informasi selanjutnya, kemudian klik kirimkan. Nah, itu kalau di non-Shopee Mall. Kalau di Shopee Mall kayak gimana? Sebenarnya sama saja, bedanya adalah di bagian
jasa kirim. Jadi kita langsung bisa memilih jasa kirimnya. Kalau misalnya di Shopee Mall, jadi dikembalikan lewat apa kayak gitu. Opsinya kurir pengirimannya apa kayak gitu. Bisa kurir pengiriman ini yang free atau kita bisa atur sendiri. Tapi itu harus membayar biaya pengiriman. Kalau misalnya kita atur sendiri. Kalau misalkan pengen yang free ya udah pilih pengiriman yang sudah disesuaikan. Kemudian klik konfirmasi. Nah, untuk cara mengirimkan pengembalian barangnya ini kalian harus masuk ke dalam rincian pengembalian. Jadi di bagian Shopee tadi di semua transaksi itu ada di tab yang sebelah kanan sendiri itu ada pengembalian. Oke, di sana ada rincian pengembaliannya. Kalian klik di lihat instruksi. Jadi tulis nomor resi, kalian bisa tulis manual atau kalian klik di download. Nah, kalau klik di download nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini ada nomor resinya, opsi pengirimannya, alamat dan sebagainya. Kayak gitu, baru itu nanti yang ditempelkan di paketnya. Jadi kita packaging paketnya, kemudian kita kirimkan. Nah, apakah kita menanggung biaya kirim? Enggak. Ini di sini ada catatan buat pengembalian barang non Shopee Mall tidak perlu menggunakan label. Kalau misalkan non Shopee Mall ya, non Shopee Mall tadi itu sebenarnya kita bisa menggunakan label, bisa enggak. Kemudian pembeli tidak dikenakan tarif ongkir. Ini pembeli tidak dikenakan tarif ongkir pengembalian barang jika menggunakan ekspedisi JNT Express. Oke. Kemudian masukkan semua data dalam halaman pengiriman pengembalian di aplikasi Shopee. Kayak gitu teman-teman. Jadi prosesnya itu kita harus mengembalikan barang. Oke, itu untuk pembeli. Oke, paham ya? Jadi aku rekap untuk pembeli sekali lagi sebelum kita masuk ke penjual. Pembeli harus membayar pesanan ke kurir dan tidak boleh membuka paketnya. Oke, setelah pembeli membayarkan sejumlah uangnya itu, barulah kurir menyerahkan paketnya. Oke, sebelum kita membayar, kita tidak boleh, atau kalian para kurir ya, jangan menyerahkan paketnya itu ke pembeli sebelum pembeli bayar. Oke, setelah pembeli bayar dan pembeli menerima paketnya, kemudian pembeli boleh membukanya, boleh mencobanya, boleh membuka dan sebagainya. Kalau misalnya barangnya tidak sesuai atau tidak cocok atau kurang atau cacat atau rusak dan sebagainya, artinya tidak sesuai dengan barang yang dipesan, maka pembeli bisa mengajukan pengembalian dana dan barang melalui proses yang sudah aku jelaskan tadi. Oke? Dan pembeli tidak boleh meminta uangnya dari kurir lagi. Oke? Nanti akan ada prosesnya tersendiri dan uang kalian pasti akan kembali, jangan khawatir karena ini sistemnya Shopee, sistem yang sudah terstruktur gitu loh. Jadi kalian jangan protes dulu, jangan marah dulu. Ini prosesnya atau sistemnya itu memang seperti itu. Dan kalian harus mematuhi itu karena saat kalian mendaftar di Shopee, kalian sudah setuju syarat dan ketentuan ini. Mungkin kalian tidak baca. Kalian waktu daftar atau waktu beli tinggal klik itu saja tanpa membaca, padahal syarat dan ketentuan itu sudah jelas tertulis di sana. Oke? Jadi ini resmi dari Shopee. Jadi kalian nggak bisa melompati atau justru mengganti proses yang seperti ini. Oke. Itu untuk pembeli. Sekarang kita masuk ke penjual. Nah, apa sih keuntungan penjual menggunakan sistem COD dan gimana sih sistem COD bagi penjual itu? Keuntungan menggunakan sistem COD itu kita bisa menjangkau 1,5 kali lipat pembeli. Oke. Kemudian biaya ongkir pengembalian itu 100% ditanggung oleh Shopee. Oke. Jadi dulu aku sudah share tentang biaya ongkir pengembalian itu dibayarkan siapa. Ternyata yang bayar adalah Shopee 100%. Jadi pembeli nggak usah khawatir, penjual nggak usah khawatir. Oke. Kemudian klaim asuransi COD 100% uang kembali bila paket rusak atau hilang. Oke, kalau misalnya paketnya rusak atau paketnya hilang, kalian bisa klaim asuransi. Oke, misalnya di perjalanan ternyata paketnya hilang, pembeli tidak menerima produk gitu loh. Nah, itu kalian bisa klaim asuransi. Atau misalkan rusak, setelah dibuka pembeli ternyata rusak, itu bukan rusak dari penjualnya, tapi rusak dari pengiriman dan sebagainya, itu bisa klaim asuransi. Jadi selain pembeli bisa report tadi melakukan pengembalian produk, penjual juga bisa klaim asuransi. Kemudian ini perlindungan terhadap penjual kalau misalnya ada pembeli yang iseng melakukan COD terus ditolak, Nah, pembeli bisa dinonaktifkan seperti yang aku sudah jelaskan tadi, diblokir akunnya dan tidak bisa melakukan COD selama 60 hari kalau misalkan dia menolak paket 2 kali. Oke. Jadi jangan khawatir bagi penjual untuk mengaktifkan COD-nya.
Kemudian, nah ini syarat dan ketentuan COD-nya. Ternyata metode pembayaran COD itu berlaku tanpa minimal pembelian dengan maksimal 3 juta. Oke, jadi pembelian COD itu hanya bisa maksimal 3 juta. Kalau misalkan nilai barangnya itu di atas 3 juta, tidak bisa dilakukan di sini. Nah, untuk metode pengirimannya itu ada JNT Express, Shopee Express, Standard Express, dan ID Express. Oke, cuman itu aja. Dan jangkauannya juga nggak terlalu semua. Kalau misalkan JNT Express seluruh Indonesia, kalau misalkan Shopee Express, Standard Express, dan ID Express itu area-area tertentu. Kemudian, nah ini, jika terdapat kasus barang COD yang hilang atau rusak saat pengiriman, seperti yang aku sudah share tadi, melalui jasa kirim JNT Express, Shopee Express, dan ID Express, penjual dapat menghubungi customer care Shopee di sini. Kalian bisa masuk ke halaman saya, oke, di aplikasi, kemudian masuk pusat bantuan, kemudian chat dengan Shopee. Mungkin nanti akan menunggu beberapa antrian. Nah, setelah itu kalian jelaskan, Kak, saya mau klaim asuransi atau mau menanyakan tentang paket saya yang ternyata hilang atau ternyata rusak saat pengiriman. Kemudian tadi aku singgung tentang asuransi COD di Shopee. Nah, asuransinya itu seperti apa? Aku akan tunjukkan gambarnya di sini, kalian bisa baca sendiri. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa aku share di video ini tentang COD, baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Sekali lagi, ini adalah sistem yang sudah ditetapkan oleh Shopee dan kalian harus mengikuti sistem ini. Dan bagi teman-teman yang sudah melihat video ini, thank you, dan kalian wajib untuk share video ini ke teman-teman kalian atau ke tetangga-tetangga kalian atau ke teman-teman kalian atau sahabat kalian yang pernah atau sering melakukan COD dan belum tahu sistem COD itu seperti apa. Apalagi yang ternyata pernah melakukan seperti yang video-video yang lagi viral, yaitu memarah-marahi kurir dan sebagainya. Kalian share video ini biar mereka itu tahu sistem COD itu seperti ini loh, caranya itu kayak gini loh, kayak gitu, biar mereka nggak salah paham. Karena berbeda banget sistem COD offline dan COD online saat ini. Kalau COD offline saat dulu memang aku pernah mengalaminya juga dan sering juga, dan memang kita harus, atau pembeli ya, harus melihat barangnya dulu, kemudian baru bayar ke penjualnya. Tapi untuk COD online dan menggunakan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, pembeli tidak boleh membuka barangnya dulu sebelum mereka membayar. Kayak gitu, oke? Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.